Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan inovasi saya pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ya Obu. Ya Obu. Yang saya hormati Bapak Kasatpol PP Kota Gunung Sitoli yang telah berkenan hadir pada saat ini, Bapak Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kota Gunung Sitoli, Bapak Sekretaris Kesbangpol selaku Mentor kami Bapak Deddy Setiawan Zibua, Bapak Ibu ASN yang telah berkenan hadir di tempat ini, dan Bapak Ibu DJP Tenaga Jasa Pendukung yang telah berkenan hadir juga di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan inovasi yang saya susun sebagai bagian dari tugas aktualisasi saya, yaitu sebuah sistem administrasi digital yang bernama Digipol atau Digitalisasi Administrasi Satpol PP Kota Gunung Sitoli, yang nantinya akan dikembangkan untuk mendukung pelayanan dan tata kelola administrasi di lingkungan Satpol PP Kota Gunung Sitoli. Melalui pemaparan singkat ini nantinya saya berharap bisa menjelaskan tujuan, manfaat, serta kegunaan atau perubahan yang ingin dicapai melalui inovasi yang berupa web yang sangat mudah untuk digunakan. Baik, Digipol. Baik, ini merupakan inovasi saya, Digipol, Digital Administrasi Satpol PP Kota Gunung Sitoli, yang merupakan sebuah sistem administrasi yang dikembangkan untuk membantu mempermudah proses administrasi di Satpol PP Kota Gunung Sitoli, di mana pekerjaan yang dilakukan sebelumnya adalah manual, dan melalui Digipol nantinya akan terintegrasi secara digital sehingga pengadministrasian nantinya bisa lebih cepat, rapi, dan mudah diakses. Next. Nah, latar belakang munculnya inovasi ini dapat kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari di kantor ini, di mana ini sebenarnya berangkat dari masalah yang sering terjadi di bagian administrasi. Yang pertama, arsip kertas mudah hilang atau tercecer. Karena sebagian besar proses arsipnya masih manual, jadi terkadang dokumen terselip atau tidak pada tempatnya, terselip di antara berkas lain, sehingga arsip kertasnya mudah hilang atau tercecer. Kemudian proses pencarian surat memakan waktu lama. Ketika ada permintaan data atau pimpinan perlu mengecek surat tertentu, maka petugas harus membuka map satu persatu atau membuka dokumen satu persatu, sehingga itu memakan waktu lama. Jadi dengan adanya Digipol ini nantinya itu bisa mengurangi pencarian dalam waktu lama. Begitu. Ketiga, tidak ada bukti digital yang lengkap dan cepat diakses. Artinya ketika dibutuhkan bukti administrasi, kita harus mencari arsip fisik terlebih dahulu. Itu juga akan memungkinkan memakan waktu lama dan menghambat proses pelayanan di bidang administrasi. Maka dari itu, melihat kondisi ini, saya merasa perlu mengembangkan atau menghadirkan sebuah inovasi yang berupa Digipol, yang di mana kepanjangannya tadi Digital Administrasi Satpol PP Kota Gunung Sitoli. Nah, tadi itu Digipol yang seperti yang saya jelaskan tadi merupakan sebuah sistem digital untuk mengelola administrasi secara digital, yang mana di dalamnya nanti kita bisa menginput surat masuk, menginput surat keluar, menyimpan arsip secara digital, melihat dan mencari arsip kapan saja, serta mengunduh file surat dalam bentuk PDF. Jadi Digipol ini dapat mempermudah dalam proses pengadministrasian. Next. Nah, manfaat Digipol. Digipol juga bisa memberikan manfaat yang bisa kita rasakan juga. Yang pertama, arsip lebih rapi dan tidak menumpuk kertas. Kedua, pencarian surat lebih cepat hanya dengan mengetik kata kunci saja. Dan ketiga, mempermudah laporan jumlah surat masuk dan keluar. Dengan begitu, proses pengadministrasian menjadi lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu. Nah, baik Bapak Ibu, ini merupakan fitur utama Digipol yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, dashboard. Nanti di dalam dashboard itu merupakan halaman utama untuk melihat ringkasan info penting. Kemudian input surat masuk. Ini merupakan nantinya fitur yang akan mencatat apa saja surat yang sudah masuk ke kantor kita. Kemudian input surat keluar, itu juga nantinya fitur yang akan mencatat semua surat-surat keluar yang akan dikirim ke instansi lain. Kemudian keempat, arsip surat.
keluar langsung. Kemudian unduh atau lihat PDF, itu kita bisa langsung melihat dan mengunduh PDF yang kita butuhkan. Lalu ini merupakan cara kerja singkat di Dipol yang terdiri dari dua, yaitu alur surat masuk dan alur surat keluar. Di alur surat masuk itu cara kerjanya surat diterima. Ketika surat masuk ke kantor kita, operator akan langsung login ke web Dipol. Yang kemudian jadi operatornya akan mengisi form surat masuk seperti nomor surat atau surat perihal dan lain sebagainya di dalam form surat masuk. Kemudian mengupload PDF. PDF-nya kita men-scan dulu surat masuknya, baru di-upload dan nantinya akan tersimpan secara otomatis di arsip digital. Nah kemudian alur surat keluar itu juga hampir sama dengan alur surat masuk. Surat dibuat untuk dikirim ke instansi lain, kemudian operator login ke web Dipol, isi form surat keluar seperti mengisi nomor surat atau surat perihal, dan kemudian men-scan surat tersebut dan mengupload. Setelah itu nanti datanya akan tersimpan otomatis di arsip digital. Untuk lebih lanjut lagi kita akan langsung membuka web Dipol yang sudah tadi susun. Nah, ini merupakan web Dipol yang sudah saya buat. Dimulai bisa kita lihat di sini, menu utamanya ada dashboard, input surat masuk, input surat keluar, dan arsip surat. Dashboardnya bisa kita lihat, ini merupakan halaman utama untuk melihat ringkasan info penting ya. Di sini bisa dilihat total dokumennya, total surat masuk, total surat keluar, dengan selesai dan dokumentasi. Ketika nanti kita menginput form surat masuk, surat keluar, nanti akan ada grafik surat masuk dan surat keluar yang sudah berapa banyak dokumen yang terarsip di web ini. Dashboard. Ya, di sini juga dilengkapi dengan panduan penggunaan dokumen digital sederhana. Itu nanti bisa diakses oleh pimpinan, admin, dan operator. Kemudian di fitur input surat masuk, kita akan mencoba mensimulaskan bagaimana cara menginput surat masuk. Kita akan coba mengisi nomor surat. Contoh asal suratnya. Contoh kita kasih perihal suratnya undangan atau ditujukan kepada siapa, bisa kepada pengasas instansi. Perihal itu juga kepada sifat suratnya ini bisa berkata langsung di suratnya apakah surat penting atau hasilnya atau biasa. Kita pilih dulu biasa. Nah sekarang kalau file suratnya file yang sudah di scan tadi, surat masuk. Nah keterangannya bisa opsional diisi bisa tidak. Kemudian kita menyimpan surat tersebut. Oke. Kemudian kita coba input surat keluar. Tujuan surat dari dinas mana? Bisa dinas perhubungan. Tanggal surat misalnya ini. Perihalnya bisa undangan juga. Ya. Lalu sifat suratnya mengikuti isi surat, kemudian mengupload file yang sudah di-scan. Baru menyimpan suratnya. Nah, ketika sudah diinput surat masuk dan surat keluar, kita bisa mengecek surat-surat tersebut di arsip surat. Kita bisa langsung mengunduh jika dibutuhkan. Coba unduh. Open file. Nah, sudah bisa langsung unduh. Itu untuk surat masuk. Untuk surat keluar. Nah, sudah bisa. Jadi nantinya akan sinkron juga nanti di drive saya. Karena saya ini. Nah, begitu. Demikian Bapak Ibu pemaparan inovasi yang sangat sederhana ini. Saya memberikan kepada penguasa. Terima kasih. Baik, yang pemaparan yang luar biasa dari tim sangat lama kita teruskan lagi. Kiranya nanti inovasi digital berbasis UI bisa kita terapkan di satuan polisi Pamor Persatuan Indonesia Polri. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita masuk pada sesi tanya jawab maupun saran dan masukan. Sangat diharapkan untuk pengembangan daripada inovasi berbasis digital berbasis web dalam hal ini Dipol dan juga Sikratip. Kepada Bapak Ibu jika ada masukan dan saran maupun pertanyaan dipersilakan. Ya, Pak. Baik, pertama dulu saya betul-betul salut kepada narasumber ini dan perlu kita berikan apresiasi yang setingginya. Itu yang pertama. Dari dua inovasi ini, ya, saya mungkin menyatakan hari ini kita harus terapkan, kita kembangkan di kantor Satpol PP Kota.
Jadi juga inovasi ini kita jadikan menjadi inovasi Satpol PP Kota Dusun. Kenapa kita menjadi berbeda? Ya, tingkatan bagaimana kita lebih kembangkan lagi, kita lebih belajar lagi, sehingga pada saatnya nanti untuk pada saatnya kita paparkan di berbeda, kita sudah bisa mantap. Nah, jadi dua itu konsep kita harus terapkan dan kita jadikan jadi inovasi Satpol PP Kota Dusun. Jadi kita bisa berterima kasih kepada Pak Menko ini karena adalah Pak Menko yang luar biasa. Ya. Yang mungkin seterusnya, apakah seperti contoh tadi aplikasi si Klanik ini semua data-data ini nanti ketika kita sudah input, sudah nanti bisa makan, dipastikan tidak akan harus dipastikan. Karena kita backup-nya nanti itu pakai deskripsi. Jadi data-data yang termasuk ini otomatis sudah masuk deskripsi. Oh, jadi dipastikan tidak termasuk juga di ya. Oh, mantap sekali. Jadi memang benar-benar sudah dikaji kiri kanan ada soal. Nah, terus mungkin di Digipol ini yang lebih banyak peran di sini di bidang umum, masalah surat-surat dan sebagainya. Dan untuk si pelatih ini di sini ada 5 kali. Ya, tolong diajar siapa yang harus kita makan. Nah, terus dari sisi jarak ini si aplikasi ini dia tidak mengenal jaraknya. Ini semua seperti ini. Karena kita jembatan kita ke jembatan atau di setengah jauh lah, bisa ya, tidak ada kendala. Nah, jadi perlu ini semacam sosialisasi kepada seluruh petugas, ya, petugas patroli, termasuk jaga petugas semua. Dan kalau seluruh pegawai Satpol PP Kota Dusun. Ini nanti kita akan jadwalkan kembali Pak Sekmo, ya, walaupun mungkin hanya sebentar saja sebentar lapangan, ya kita sampaikan dan kami harapkan yang dua ini nanti dari kami ini menjadi narasumber ya, narasumber. Ya. Pak Sekmo kalau dulu yang lain, kepentingan yang lain ada juga, ada. Hari ini juga sudah. Dia mesti juga, tapi pelaporan sering kita jadi semua ini yang kita bisa tahu semua. 5 orang, supaya ya jangan sampai kalah abang-abang